8 stadion yang dinyatakan layak dipakai. Rekomendasi dari tim TSI. Reaksi klub-klub soal liga dilanjutkan dengan sistem bubble dan tanpa penonton, serta rumor bursa transfer terbaru dan juga Liga 2. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Tim Transformasi Sepak Bola Indonesia atau TSI merilis hasil audit stadion di seluruh Indonesia. Dari hasil investigasi ini ternyata hanya ada 8 stadion yang dinyatakan layak menggelar pertandingan Liga 1. 8 stadion itu adalah Sijalak Harupat Bandung, Manahan Solo, Jatidiri Semarang, GBK Jakarta, GBT Surabaya, Batakan Kalimantan, Jakabaring Palembang, dan Iwayan Dipta Bali. Namun uniknya PT LIB justru merencanakan Liga 1 digelar atau dilanjutkan dengan sistem bubble atau terpusat. Ini tentu jadi polemik, akan digelar di manakah Liga 1? Pasalnya ini berarti tak ada satupun pulau atau provinsi di Indonesia yang memiliki lebih dari 3 stadion yang layak. Menurut Direktur Operasional PT LIB Sujarno, ada 3 opsi wilayah yang telah direkomendasikan, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jabodetabek. Dan telah ditentukan stadion yang akan dipakai, yakni di Jawa Tengah ada Stadion Jatidiri Semarang, Muhammad Subroto Maguwoharjo, dan Sultan Agung Yogyakarta. Ini sih bukan Jawa Tengah namanya, Jogja aja kalau gitu. Sementara di Jawa Timur ada Stadion Delta Sidoarjo, Stadion Brawijaya Kediri, Joko Samudro Gresik, Ratu Pemelingan, dan Bangkalan di Madura. Sementara di daerah Jabodetabek ada Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Patriot Bekasi, Pakansari Bogor, Indomik Arena Tangerang, dan Jakarta International Stadium di Jakarta. Uniknya dari 14 stadion yang digagas PT LIB ini hanya ada 1 stadion yang dinyatakan layak oleh tim TSI, yakni Stadion Jatidiri Semarang. Nah lo, bentrok lagi kan PT LIB sama TSI, riweuh ini mah. Di sisi lain, keinginan PT LIB yang ingin menggelar kelanjutan Liga 1 tapi tanpa penonton dan sistem bubble ini ternyata ditentang oleh Persatuan Supporter Timnas Indonesia atau PSTI. Menurut Ketua PTSI Ignatius Indro, langkah PT LIB ini sama saja membunuh animo supporter Indonesia yang sudah rindu kembali ke stadion. Indro mengatakan jika demikian ini artinya sama saja Aremania tak dapat hukuman lantaran semua supporter kena imbasnya. Jelas ini tidak adil, kan yang seharusnya kena hukuman itu cuma Aremania. Kenapa jadi semua supporter kena imbas? Kita para supporter ini sudah lama loh ingin ke stadion. Masa satu kelompok yang salah semuanya yang dihukum? Kami menghimbau kepada seluruh ketua kelompok supporter di Indonesia untuk ajukan protes. Jangan sampai kecurangan ini terus terjadi di sepak bola Indonesia. Jadi seolah-olah Arema ini dilindungi oleh PSSI. Apa karena ada CEO Arema di PSSI? Terus jadinya PSSI berat sebelah? Ujar Indro.
Emang bener sih apa yang diucapkan PTSI ini, masa satu yang salah semuanya yang menanggung? Nggak adil lah. Lalu bagaimana respon para klub soal kemungkinan sistem bubble yang diutarakan oleh PT LIB? Memang dalam rapat kemarin, sistem bubble ini baru sekedar wacana dan akan dilaksanakan jika para klub setuju. Tapi pertanyaannya, apakah waktu rapat kemarin para klub sudah setuju dengan sistem bubble ini? Pasalnya masih ada loh klub yang mengaku tidak setuju, seperti yang diucapkan pelatih Bali United Stefano Cugura. Saya tidak setuju dengan sistem bubble ini akan merugikan klub. Sudahnya harus sewa hotel, akomodasi jauh dari markas, dan supporter tak bisa hadir. Tentunya klub tidak dapat pemasukan dan pemain pun akan jenuh, ujar Stefano Cugura. Hihihi, gitu ya coach. Apa karena dalam wacana PT LIB ini nggak ada Bali tuh sebagai venue, makanya protes? Coba kalau venue-nya itu di Bali, apakah masih protes coach? Hihi. Begitupun yang disuarakan oleh tim Madura United. Menurut Direktur Utama Madura United Zainul Haq, sistem bubble ini sama saja membunuh pemasukan klub dan UMKM setempat. Dia mengatakan, yang salah siapa, yang dihukum siapa. Tujuan kompetisi itu selain meraih prestasi bagi klub, juga manfaat bagi timnas. Kalau dipakai sistem bubble, tentu merugikan klub. Tak ada pemasukan, UMKM di sekitaran tempat itu pun mati, pemain pun rawan cedera karena jadwal yang mepet. Kalau nggak ada pemasukan, mau dapat duit dari mana klub? Jangan sampai satu pihak yang salah, klub lain yang kena imbas. Kalau nggak memungkinkan dilanjutkan, ya jangan dilanjutkan liganya daripada merugikan tim lain, ujar Zainul Haq. Dan berikut daftar tim yang menolak sistem bubble. Ada Bali United, Madura United, Persebaya, Persis Solo, dan PSM Makassar. Sementara tim yang setuju dengan sistem bubble ini adalah Arema FC, Bayangkara FC, Persija Jakarta, PSIS Semarang, dan Barito Putra. Sementara tim sisanya belum memberikan statement dan masih tunggu keputusan resmi seperti Persib, Rans, Dewa United, PSS, Persita, Persikabo, Borneo FC, dan Persik Kediri. Lalu bagaimana dengan bursa transfer? Menurut info yang kami dapat, belum ada pernyataan resmi kapan bursa transfer akan dibuka. Dan kami pun coba mencari tahu bagaimana sikap klub-klub untuk urusan bursa transfer. Dan menurut para klub, jika liga dilanjutkan dengan sistem bubble, otomatis klub akan berhemat di bursa transfer lantaran klub tidak akan ada pemasukan. Maka kemungkinan untuk pemain asing akan sedikit yang masuk di bursa transfer ini. Tapi jika pemain lokal diprediksi masih tetap ramai. Lalu ada siapa saja pemain lokal yang tengah diincar tim-tim Liga 1? Persikabo menyatakan tertarik memboyong dua pemain Persib, tapi bukan Dado dan Ajis loh, melainkan dua pemain muda Persib, yakni Arsan Makarin dan juga Ridwan Ansori. Hal ini diutarakan oleh pelatih Jajang Nurjaman. Saya sudah kenal Arsan dan Ansori itu sejak masih di diklat Persib. Mereka bagus dan saya tahu kualitas mereka. Terbukti mereka dipromosikan ke tim senior Persib. Tapi mungkin di Persib persaingannya ketat, jadi susah untuk tampil. Tapi di Persikabo mungkin mereka bisa lebih berkembang, ujar Janur. Dari Persita Tangerang, selain Persikabo, ternyata Persita pun mengincar Arsan dan Ansori. Kesuksesan Wildan Ramdhani di Persita membuat manajemen Persita yakin dua pemain ini bisa menyamai Wildan di bawah asuhan Alfredo Vera. Selain Arsan dan Ansori, nama lokal lain yang tengah diincar Persita adalah bek tengah milik Persik Kediri, M. Sabilah. PSIS Semarang kabarnya akan menarik kembali Pratama Arhan dari Tokyo Verdy. Hal ini diutarakan CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi.
Ya kalau kontrak dia di Jepang sudah habis dan gak diperpanjang, tentu kita akan tarik lagi. Toh Arhan juga masih pemain kita. Tapi kalau Arhan tidak ditarik klub lain ya di Jepang, ujar Yoyo Sukawi. Di sisi lain, Yoyo Sukawi pun membantah jika Alfreanda Dewangga akan berlabuh ke Persib. Nggak ada komunikasi apa-apa dari pihak Persib dengan kami soal Dewa. Itu cuma isu. Dewa tetap masih di sini. Wong kontraknya masih panjang. Kalau nggak salah nyampe 2024, ujar Yoyo Sukawi. Madura United kabarnya akan melepas pemain mudanya yakni Ronaldo Kuate ke salah satu klub luar negeri yakni klub Antalyaspor di Liga Turki. Hal ini pun dibenarkan oleh Ronaldo sendiri yang mengaku ada tawaran dari klub Turki tersebut. Namun Ronaldo mengatakan jika ini hanya sebatas trial. Kita beralih ke Liga 2. Jika Liga 1 sudah mulai terlihat titik terang kapan akan dilanjutkan, tidak demikian halnya dengan Liga 2. Bahkan kabarnya Liga 2 terancam dihentikan. Hal ini lantaran adanya klub-klub yang masih menunggak gaji para pemain. Tercatat ada 5 klub di Liga 2 yang belum membayar gaji pemain. Tapi pihak PSSI dan APPI tak mau menyebutkan 5 klub tersebut. Jika dalam waktu dekat ini 5 klub ini belum juga menyelesaikan persoalan ini, bisa dipastikan 5 klub ini akan terseret ke FIFA dan tentu saja diberi sanksi oleh FIFA. Jika ini terjadi, ini artinya komposisi tim Liga 2 akan berubah dan terpaksa Liga 2 pun akan disusun ulang. Meskipun kami tahu tim-tim mana saja yang menunggak gaji, tapi maaf, kami tak bisa beberkan ke publik karena ini bisa melanggar peraturan. Sebelum pihak PSSI dan APPI yang mempublikasikan, tak ada satupun yang boleh mempublikasikan karena ini akan dianggap mencemarkan nama baik. Nah itu tadi pembahasan kita di video kali ini. Update terus perkembangan sepak bola nasional hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.